Aja yang begitu, yang nggak menafkahi anaknya setelah perceraian. Jangan gagal fokus sama bagor itu ya. Fungsi dari bagor tas itu adalah tempat untuk menggoreng gorengan seperti bakwan sama tempe. Itu tuh cara Mbak TKW itu sangat cerdik. Cara menggorengnya itu pakai bagor kayak gitu, yang dalamnya dilapusi kardus, terus kompor dimasukin sama panci lah. Itu setelah minyaknya mendidih bisa untuk menggoreng. Begitulah cara mbak-mbak di sini tuh berdagang gorengan yang masih hangat dan fresh. Ini tuh saya itu baru bercurhat, bukan bercurhat sih, tanya sama mbak, salah satu mbak dari mereka semua yang ada di sini tuh. Saya tanya sama dia, mbak di rumah ada suami enggak? Dia bilang ada. Terus mbak di sini udah berapa tahun? Dia jawabnya di sini sudah 10 tahun. Wow, lama banget ya. Terus saya kan agak kepo. Berarti uangnya udah banyak ya mbak kalau 10 tahun. Dia cuma cengar-cengir, nggak tahu arti cengar-cengir senyuman dia itu apa. Tapi dia bilang dia setiap gajian itu selalu kirim ke rumah untuk kebutuhan rumah dan untuk anaknya. Ya, berhubung saya keponya melanjut, terus suami mbak di rumah kerja apa? Katanya sih kerja serabutan dan setiap bulannya menerima gaji dari istri. Wah, pikiranku langsung, oh enak banget tuh yang jadi suaminya, dapat transferan setiap bulan dari istrinya. Dan saya kan tanya berlebih dalam lagi, apakah mbak menyisakan uang untuk tabungan mbak sendiri setelah mbak pulang besok kalau mbak udah pensiun nggak mau kerja lagi? Dia bilang enggak sama sekali, dia cuma nyisain buat libur setiap tanggal merah. Saya agak terkejut sebenarnya sih, dan saya kan bilang kenapa mbak nggak mau nyisain, dan kenapa mbak semua uang mbak itu dipercayain sama suami mbak itu? Apa mbak nggak ada pikiran untuk nyisain uang, punya tabungan sendiri gitu? Dia bilang sangat percaya sama suaminya. Ya udah loh, kepercayaan dia sama suaminya kan terlalu besar, dan moga-moga suaminya yang di Indonesia itu amanah ya. Yang saya dengar dari cerita yang lain-lain kan mbaknya dari TKW, terus suaminya di rumah itu ada yang nyeleweng, ada yang cuma manfaatin istrinya aja, nerima gajinya, terus di rumah diam. Suaminya itu foya-foya, itu kan banyak banget cerita dari mbak-mbak yang kayak gitu toh. Ya semoga mbak yang tadi saya tanyain itu enggak kayak gitu suaminya. Jadi setelah dia pensiun dan bersatu lagi dengan suaminya itu sudah ada hasilnya ya. Saya cuma bisa berdoa. Saya di sini tuh suka lihat-lihat ini tuh semua itu Filipin semuanya, yang marketing di sekitar sini itu Filipin semuanya. Kalau setiap minggu atau tanggal merah itu pasti rame banget di sini. Tapi saya itu nggak libur, saya tuh liburnya jatahnya 1 bulan 1 kali. Alhamdulillah setiap lemburan saya itu dapatnya $200, lumayan lah buat nambah-nambah pemasukan, karena saya kan juga harus ngirim anak yang ada di Indonesia. Ada 2 anak dan orang tua yang saya amanahi untuk memanfaatkan uang yang saya kirimkan itu. Tapi saya nggak semua kirim ke orang tua, saya juga menyisihkan untuk diri saya sendiri kelak kalau saya sudah pulang. Paling saya kalau kirim ya setengah dari gaji saya yang ada di sini untuk anak saya dan orang tua saya, karena saya kan ninggal anak 2 di orang tua, jadinya saya harus setiap bulan transfer untuk anak saya dan orang tua saya. Karena ya kalau udah pisah sama suami itu ya kebanyakan lelaki, ya bukan semuanya sih tapi kebanyakan, seorang ayah itu akan melupakan anaknya, melupakan tanggung jawabnya. Itu kebanyakannya ya, tapi enggak semuanya, saya tekanin enggak semua laki-laki kayak gitu.
Cuma mantan saya aja yang begitu, yang nggak menafkahi anaknya setelah perceraian. Tapi nggak apa-apa lah, orang saya masih bisa kerja, saya masih sehat. Insya Allah anak saya bisa saya besarkan sendiri dengan bantuan orang tua saya yang mengelola uang saya. Kita semangat semuanya buat semuanya mbak-mbak yang sudah jadi janda ya.